lagi kepada Ibu Novi selaku dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching. Halo semuanya, perkenalkan saya Davina Rotul Tunisia dengan NIM akhir 206 dari kelas PAP 2024E. Nah, pada video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan Micro Teaching sebagai bagian dari tugas mata kuliah saya. Adapun materi yang akan saya sampaikan nanti ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, yaitu mengenai penerapan pemeliharaan arsip dalam mata pelajaran pengelolaan kearsipan, yaitu fase F atau kelas 12 di SMK. Lalu, dalam pembelajaran ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu pemeliharaan arsip, bagaimana cara pemeliharaan arsip dengan baik dan benar, agar semakin mudah untuk dipahami dan semakin jelas untuk dimengerti, seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu Jadi setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian pemeliharaan arsip, menyebutkan tujuan arsip, dan juga menjelaskan cara pemeliharaan arsip tersebut. Oke.
keberlangsungan. Lalu yang kedua itu pengamanan informasi arsip. Ini bertujuan agar informasi dalam arsip tidak disalahgunakan. Caranya yaitu dengan memberikan kartu identifikasi kepada pengguna arsip agar hanya orang yang berhak yang bisa mengaksesnya. Mengatur akses petugas kearsipan secara rinci termasuk jam kerja, menyusun prosedur tetap secara detail, serta memberikan kode rahasia pada arsip tertentu untuk memberikan akses hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing terdiri dari 2 orang. Nah, setiap kelompok nanti akan mendapatkan tugas untuk yang kelompok 1 itu menganalisis kondisi arsip dan tidak tertata atau mengalami kerusakan. Lalu untuk kelompok 2 itu mengidentifikasi penyebab terjadinya kerusakan ataupun ketidakaturan arsip. Dan yang kelompok 3 itu menentukan solusi pemeliharaan arsip yang tepat sesuai dengan konsep yang telah dipelajari. Untuk pekerjaannya, Ibu berikan waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk berdiskusi bersama kelompok kalian. Apakah waktu yang diberikan cukup, anak-anak? Cukup, Bu. Setelah waktu diskusi selesai, beberapa kelompok akan Ibu minta untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, gunakan waktu dengan baik, saling bekerja sama dan pastikan semua anggota memahami hasil diskusi kalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Belum ada. Baik, kalau begitu silakan mulai membentuk kelompok dan berdiskusi sekarang. Nanti jika ada yang kesulitan bisa langsung tanya ke Ibu. Untuk tadi yang tidak hadir, Mbak Nafka, itu kelompoknya bisa 1 orang terlebih dahulu. Gak apa-apa, nanti Ibu cantumkan nilainya sendiri ya. Oke, Ibu. Skip. Ini sih Ibu cek dulu ya. Oh iya, Kak, kalian nanti bisa ditanyakan terkait penugasannya ke Mbak Mila ya. Baik Ibu. Ini bagikan kertasnya untuk didiskusikan. Iya, soalnya kan Mbak Naku
dosen sebelum melakukan lagi. Ayo, kita dimulai. Bisa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan penyebab terjadinya kerusakan dan ketidakteraturan arsip. Nah, menurut analisis kami, penyebabnya meliputi tidak adanya sistem pengelompokan arsip yang jelas, kurangnya pemeliharaan secara rutin, serta rendahnya kesadaran dalam menjaga arsip. Selain itu, faktor lingkungan seperti debu, kelembapan, dan kemungkinan adanya serangga itu juga dapat mempercepat kerusakan arsip. Nah, sebelum kami tutup, apakah dari kelompok ada yang ingin ditanyakan? Ayo, silakan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Nabila Fatih Aa ingin bertanya kepada kelompok 2 dari beberapa penyebab dan juga kalian sebutkan tadi. Menurut kalian, faktor mana yang paling dominan menyebabkan kerusakan arsip? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Singkat saya untuk berdiskusi dan bertanya. Oke, baik, izinkan saya menjawab. Sebelum itu terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut kami, faktor yang paling dominan adalah kurangnya pemeliharaan arsip secara rutin, karena hal tersebut dapat mempercepat kerusakan baik dari segi fisik maupun penataan. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah sangat menjawab. Terima kasih. Sama. Baik, demikian dari pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 3 bisa berpresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan solusi pemeliharaan arsip. Solusi yang dapat dilakukan antara lain menyusun sistem penyimpanan arsip yang rapi dan sistematis, melakukan pemeliharaan secara berkala, serta menggunakan peralatan penyimpanan yang sesuai. Selain itu, perlu adanya pengendalian lingkungan seperti mendeteksi suhu dan kelembapan ruangan agar arsip tidak menjadi. Dengan penerapan solusi tersebut, diharapkan arsip dapat terjaga dengan baik dan tidak menderita. Sebelum kami tutup, apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Izin bertanya untuk kelompok 3. Saya dari informasinya dan akan saya tanggapan sendiri. Ini bertanya kepada kelompok 4. Dari beberapa solusi yang sudah disebutkan, menurut kalian solusi mana yang paling efektif untuk mencegah kerusakan arsip dan mengapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya langsung menjawab. Untuk solusi yang paling efektif adalah menerapkan sistem penyimpanan arsip yang rapi dan sistematis. Karena dengan penataan yang baik, arsip akan lebih mudah ditemukan, terhindar dari kerusakan, serta memudahkan dalam pengelolaan. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Sudah sangat terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban dari masing-masing kelompok. Ibu melihat kalian di sini sudah mulai berpikir kritis dan saling menanggapi dengan baik. Untuk kelompok 1, analisis yang disampaikan sudah cukup baik. Kalian
mampir untuk mempelajari materi mengenai pemeliharaan arsip. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan refleksi terlebih dahulu. Coba kalian ingat kembali apa aja yang sudah kita pelajari hari ini. Pemeliharaan arsip dulu. Betul sekali, kita sudah mempelajari mulai dari pengertian pemeliharaan arsip, faktor-faktor yang dapat merusak arsip, metode perlindungan arsip, hingga penyimpanan dan juga penyelamatan arsip. Sekarang Ibu ingin tanya lagi nih ke kalian. Menurut kalian apa manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini? Silakan. Supaya bisa menyimpan arsip dengan rapi dan tidak mudah rusak, Ibu. Bagus sekali, jadi kalian sudah memahami pentingnya pemeliharaan arsip. Baik. Baik, anak-anak, di sini Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk mencoba menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari. Saja Ibu. Yang lain coba jangan berpenampilan terus. Saya, Bu, Ya, silakan. menurut saya hari ini kita belajar tentang pemeliharaan arsip, yaitu cara menjaga dan merawat arsip agar tidak rusak dan mudah ditemukan. Kita juga belajar faktor-faktor yang merusak arsip, cara melindungi arsip, serta cara penyimpanan dan penyelamatan arsip agar tetap aman. Bagus sekali, kita beri tepuk tangan dahulu. Jadi kesimpulan yang tadi sudah disampaikan itu sangat tepat. Ibu ingin menambahkan sedikit ya, bahwa pemeliharaan arsip merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menjaga arsip agar tetap rapi, aman, tidak rusak, dan mudah ditemukan ketika kita akan membutuhkan arsip tersebut. Nah, arsip yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kerusakan, hilang, atau sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan, perlindungan, dan juga penyimpanan arsip yang tepat agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Nah, Ibu sangat mengapresiasi keaktifan dan kerjasama kalian hari ini, mulai dari diskusi, presentasi, semuanya sudah berjalan dengan sangat baik. Baik, sebelum ditutup, mungkin ketua kelasnya bisa dibantu dipimpin doa terlebih dahulu agar materi hari ini dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan ke depannya, baik di sekolah ataupun di kantor. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa agar yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai tema masing-masing. Berdoa tidak pernah usai. Baik, terima kasih Mbak Kalian. Anak-anak, terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, itu tadi pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam waktu saya menyampaikan materi ataupun menjelaskan materi, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih telah berpartisipasi dan menyimak video ini sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.